Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisyanti dengan NPM 227530008 dari Manajemen Informatika kelas 3A. Baiklah, pada kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 11.9.3 tentang VLSM Design and Implementation Practice. Sebelumnya kita isi dulu user profile. Kita masukkan nama, lalu email, lalu klik OK. Sini kita download. Ini Packet Tracer VLSM Design and Implementation Practice. Di sini sudah terdapat addressing table ini. Nanti yang isinya masih kosong. Nah, nanti kita diperintahkan untuk mencari addressing table-nya atau mengisi yang bagian ini. Lanjut saja kita ke part 1, examine the network recruitment. Step 1, determine the number of subnet need. You will subnet the network address 192.168.72.0/24. 2168.72.0/24 ini merupakan network yang akan digunakan pada room 114, room 279, room 312, dan room 407. Pada room 114 LAN ini kita akan digunakan 7 host IP address, dan pada room 279 LAN ini akan menggunakan 15 host IP address, dan room 312 ini akan menggunakan 29 host IP address, dan room 407 ini akan menggunakan 58 host IP address. Selanjutnya kita ke step 2, determine the subnet mask information for each subnet. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi kita akan mencarinya terlebih dahulu, mencari IP dan subnet mask-nya. Lanjut saja kita ke part 2, design the VLSM addressing scheme. Saja kita ke step 1. Di sini sudah ada IP awalnya, ini 192.168.72.0/24. Nanti kita akan menggunakan berapa IP di tiap room ini. Yang bagian A, use the first subnet to accommodate the largest LAN. Pada subnet awal ini kita akan menggunakan subnet awal untuk LAN yang paling gede. LAN yang paling gede itu ini ada 58 host. Kemudian yang B, use the second subnet to accommodate to second largest LAN. Use the second subnet to accommodate the second largest LAN. IP LAN kedua yang terbesar yaitu 29 host. Kemudian yang ke C ini, use the third subnet to accommodate the third largest LAN. Sama LAN yang terbesar ketiga itu di sini ada 15 host. Lalu yang ke D, use the fourth subnet to accommodate the fourth largest LAN. Ini LAN yang terbesar keempat itu atau yang paling terkecil itu ada 7 host IP. Kemudian, which subnet mask will accommodate the number of IP address required for the connection between branch 1 and branch 2. Di sini nanti kita akan membuat 5 urutan host mulai dari terbesar ke terkecil, dan 2 host untuk branch 1 dan branch 2. Selanjutnya kita ke ini step 2, dokumen the VLSM subnet. Nanti kita akan mengisi ini semua.
Lanjut kita ke step 3, document the addressing scheme. Yang A, assign the first usable IP address to brand 1 for the 2 LAN links and the 1 links. Jadi IP pertama yang akan kita gunakan di brand 1 untuk LAN links dan 1 links. Kemudian yang B ini kita assign the first usable IP address to brand 2 for the 2 LAN links, assign the last usable IP address for the 1 links. Nanti menggunakan IP pertama dan IP terakhir. Jadi ini menggunakan yang kedua-duanya di branch 2 ini, IP pertama dan IP kedua. Kemudian yang C, assign the second usable IP address to the switch. Nah, untuk switch ini sendiri, switch nanti akan menggunakan second IP. Kemudian yang D, assign the last usable IP address to the host. Host nanti akan diisi dengan IP yang terakhir. Pertama, di sini saya sudah membuat subnet table ini di Microsoft Excel. Ini ada subnet description, number of host needed, network, first usable host address, dan last usable host address, kemudian ada broadcast address. Nah, untuk bagaimana sih caranya kita membuat ini? Di sini saya menggunakan bantuan dari ini. Kita ketikkan IP calculator. Kemudian kita pilih yang IP subnet kalkulator ini. Ini tampilannya seperti ini. Misalnya untuk menentukan IP berapa yang akan kita pakai, misalnya di sini kan IP awalnya itu 192.168.72.0. Nah, kita hanya menentukan di bagian slice ini saja. Misalnya kita menggunakan slice 27 nih. Misalnya kita menggunakan slice 27. Kemudian kita calculate. Tuh, di sini ada 30 IP yang bisa dipakai. Sedangkan di sini kita membutuhkan 58 IP. Berarti ini terlalu rendah. Kita ganti ke misalnya 29. Misalnya 25 nih. Kita calculate. Di sini IP yang bisa dipakai itu 126, yang kita butuhkan 58. Berarti itu udah kelebihan. Kemudian coba kita ke slice 26. Kita calculate. Sini IP yang bisa kita pakai itu ada 62. Sini yang mau kita ini ada 58, berarti slice 26 ini yang paling mendekati. Jadi kita sini tulisnya slice 26. Kemudian begitupun juga dengan yang slice 29 ini. Misalnya kita coba 192.168.72.64. Sini saya memakai slice 27. Coba kita cek ya. Slice 27 kita calculate. Nih, di sini yang bisa digunakan itu ada 30. Sedangkan kita membutuhkan 29. Berarti sudah mendekati. Jadi kita menggunakan slice 27. Kemudian kita yang ke-15, 96 slice 27. Ini sama aja kayak yang ini tadi, yang ke-29. Nih, 30. Karena yang paling mendekatin itu 30. Coba kalau kita ke 26. Kalau 26 itu
nih. Kalau 26 itu berarti dia sudah kelebihan ya untuk 15. Kemudian kalau kita pilih 28, 14 nih, berarti udah kekurangan. Jadi yang paling pas tadi 27. Kemudian selanjutnya kita ke 128 slice 28. Kita calculate. Di sini yang bisa digunakan itu 14. Kita membutuhkan 7 karena ini yang paling mendekati. Kemudian kita ke yang ke number of house need-nya 2, 144, slice-nya 30. Kita coba calculate. Nih, di sini yang number of usable host-nya 2. Pas, berarti kita membutuhkan juga 2. Terus bagaimana sih cara menentukan first usable, last usable, dan broadcast-nya ini? Coba ya, misalnya yang tadi 192.168.72.0 nih. Kemudian di sini kita slice 26. Calculate. Kita scroll saja ke bawah. Di sini udah ada nih network address, usable host rank, broadcast address. Ini saya mengisikan 192.168.72.1 untuk first usable-nya. Di sini juga nih udah ada. Itu dari rank-nya dari 1 sampai 62. Di sini juga saya sudah mengisikan last-nya itu 62. Kemudian untuk broadcast, ini untuk broadcastnya juga sama, saya sudah mengisikan 192.168.72.63. Lanjutnya di 172.72.64/27. Kita calculate. Kita scroll ke bawah. Tuh. Jadi rank-nya itu dari 27 sampai 65. Host rank-nya itu dari 65 sampai 94 nih, yang ini yang kita pakai. Sama kan? First-nya 65, last-nya 94. Terus broadcast-nya 192.168.72.95. Kemudian yang ke number of host need-nya 15, kita coba isi 96 slice 27, kita calculate. Kemudian kita scroll ke bawah. Sini saya sudah mengisikan first-nya itu 97 dan last-nya 126. Tuh, berarti yang ini sama kan? 97 dan 126. Kemudian broadcast-nya 192.168.72.127. Kemudian kita akan mencoba ke yang selanjutnya. Ini 128 slice 28. Kemudian kita calculate. Kita scroll ke bawah. Sini saya sudah mengisikan first host-nya itu 129 dan last-nya itu 142. 129 yang ini. 129 sampai 142. Kemudian broadcast-nya itu 192.168.72/72.143. Nih sama nih. Begitupun juga selanjutnya. Dan di sini juga udah terdapat ini, yang ini tadi udah saya isi addressing table-nya. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan ini IP address subnet max-nya? Kita di sini kan ada G0/0. Kita cari nih G0/0. Nah, G0/0 itu ada di sini dan di sini. Berarti ini ada 7 host. 7 host itu berarti yang ini.
Tuh, berarti kita masukkannya IP addressnya 129 yang first, kemudian subnet masknya 240, begitupun juga seterusnya. Selanjutnya kita ke part 3, assign IP address to device and verify connectivity. Kita langsung ke step 1, configure IP addressing on the branch 1 router line interface. Tuh, pada step 1 ini kita disuruh untuk mengkonfigurasi branch 1 menggunakan IP yang sudah kita dapat tadi. Branch 1 yang ini. Kalau branch 2 nggak bisa dibuka. Kita klik branch 1. Ini kita lihat IP-nya di sini ya. Dan kita enter. Pertama kita enable dulu, lalu masuk ke configure terminal, Victe, kemudian masuk ke int g0/0 dan enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini saya singkat menjadi IP ADDR. Kita bisa lihat di sini tadi ya. Ini di sini. Tuh. G0/0 itu ada 192.168.72.129. Lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.240. Lalu kita enter. Kemudian kita no shutdown, lalu exit. Di sini kita akan melakukan konfigurasi satu persatu. Selanjutnya kita ke yang G0/1. Kita int G0/1. Lalu enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP address, IP ADDR. Kemudian kita masukkan IP address yang ini 192.168.72.97. lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.254. Ini kita enter. Kemudian kita no sh ini. Kita exit. Ini sudah kita lakukan konfigurasi branch 1. Ini kita melihat dulu complexionnya udah 46%. Kita cek dulu. Yang belum kita kerjakan itu yang bagian PCD room 312, branch-nya udah selesai. Selanjutnya kita ke step kedua, configure IP addressing on the room 312 suite including the default gateway. Jadi sini kita akan mengkonfigurasi room 312. Kita klik room 312, ada di yang ini ya. Kemudian kita enable terlebih dahulu, lalu masuk ke config terminal. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya ya. Kita ketikkan int VLAN 1, enter. Terus untuk IP-nya bisa kita lihat di sini tadi ya, di Excel yang sudah saya bikin. Kita masukkan IP-nya, IP ADDR atau IP address. VLAN satunya yang ini ya. IP address atau disingkat IP address atau saya singkat dengan IP ADDR. Untuk VLAN-nya itu ini berarti
room 312 itu berarti yang ini ya, 192.168.72.66 192.168.72.66. lalu kita masukkan subnet max-nya 225.225.224, lalu enter. Kemudian no shutdown bad max for address 192.168.72.66. kita ulangi lagi, IP addr 192.168.72.66, lalu kita masukkan subnet max-nya 225.255.255.224, enter. Kemudian kita no SH atau no shutdown, lalu kita exit. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan default gateway-nya, karena di sini ada default gateway ya. Ini kita masukkan IV default gateway. IP default gateway-nya itu ada 192.168.72.65, lalu kita enter. Nih, lanjutnya kita ke step berikutnya. Step berikutnya itu configure IP addressing on PCD including the default gateway. Kita akan mengkonfigurasi PCD ini. Kita akan memasukkan IP-nya PCD yang ini ya. Ini untuk IP-nya bisa kita lihat di sini. Kita pilih ini IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. PCD ini berarti user keempat ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.72.62, lalu subnet max-nya itu 192. Lalu kita masukkan juga default gateway-nya itu 192.168.72.1. Ini udah selesai ya. Selanjutnya kita akan mengecek. Di sini completion-nya udah 100% nih. Semuanya udah network-nya udah, branch satunya udah, PCD-nya udah, room 312-nya udah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.